Minasan, konnichiwa. Musukashi Nihongo no Nasu desu. Baik, di video kali ini kita akan masuki bab yang ke-27, masih dengan buku Minano Nihongo yang kedua. Di bab ini kita akan mempelajari ada 4 hal. Yang pertama adalah penggunaan kata kerja bentuk potensial, atau istilahnya disebut reru dan rareru. Kemudian pola kalimat dekiru, pola kalimat shika, dan juga fungsi partikel wa dalam kalimat perbandingan. Baik, kalau begitu langsung aja kita masuk ke bagian bunkei ya, di kalimat yang nomor 1. Watashi wa Nihongo ga sukoshi hanasemasu. Nah, ini adalah kalimat potensial ya. Kata kerjanya menggunakan bentuk potensial, yaitu hanasemasu, artinya bisa berbicara. Saya bisa berbicara sedikit bahasa Jepang. Yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan kata kerja bentuk potensial, partikelnya adalah ga. Jadi Nihongo ga hanasemasu. Sukoshinya di sini hanya sebagai keterangan tambahan saja ya. Jadi beda dengan kata kerja transitif biasa. Hanashimasu, berbicara. Kalau berbicara menggunakan partikel o, Nihongo o hanashimasu. Nihongonya sebagai objek kata kerja transitif, hanashimasu. Tapi kalau kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk potensial, objeknya harus menggunakan partikel ga. Sekarang kita lihat perubahan kata kerjanya seperti apa. Yang pertama, untuk golongan 1, akhirannya diubah ke bentuk e atau ke bunyi e ditambah ru. Contoh misalnya yomu menjadi yomeru. Kalau bentuk masnya, yomemas. Kalau iku menjadi ikeru atau ikemas. Kau menjadi kaeru atau kaemas. Jadi akhiran utsuru bumunu gukusu diubah ke e plus ru. Di sini saya tidak menampilkan 9 akhiran kata kerja golongan 1 karena itu termasuk materi N5. Jadi kalau teman-teman belum menguasai itu, seharusnya tidak belajar ini dulu. Perubahan itu dikuasai dulu, baru belajar ini. Itu untuk golongan 1, diubah ke E plus ru. Kemudian kalau golongan 2, akhiran ru-nya diubah jadi rareru. Contohnya taberu menjadi taberareru atau taberaremas. Kemudian misalnya miru menjadi mirareru atau miraremas. Satu lagi, kalau golongan 3, ini tidak beraturan ya. Suru itu menjadi dekiru atau dekimas. Satu lagi, kuru menjadi korareru atau koraremas. Contoh kalimat lain, misalnya, watashi wa hashi ga tsukaimasu. Tsukaimasu dari kata tsukau, menggunakan, artinya jadi bisa menggunakan. Sedangkan hashi, sumpit. Jadi artinya saya bisa menggunakan sumpit. Kemudian, watashi wa sashimi ga taberaremasu. Taberu, makan, taberareru, bisa makan. Sashimi, ya sashimi ya. Jadi saya bisa makan sashimi. Satu lagi, watashi wa nihon ryori ga tsukuremasu. Tsukuru berubah jadi tsukureru. Golongan 1 ya. Jadi tsukuremas. Saya bisa membuat masakan Jepang. Jadi ketiganya pakai partikel ga ya, kata kerjanya bentuk potensial. Nah, mengenai kata kerja bentuk potensial ini, sebenarnya teman-teman sebelumnya pernah belajar di Minano Nihongo 1 ya, penggunaan pola kotoga dekimasu, yang artinya juga sama ya, bisa. Kalau saya bisa makan sashimi, watashi wa sashimi o taberu kotoga dekimasu. Sebenarnya secara makna kurang lebih sama ya. Mau pakai taberaremas, taberu kotoga dekimas, itu sama saja. Cuman biasanya taberareru ini lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari daripada yang taberu kotoga dekiru. Kalau yang kotoga dekiru itu kesannya lebih formal, lebih kaku daripada bentuk potensial seperti ini. Jadi nanti dalam percakapan sehari-hari yang lebih sering digunakan atau yang lebih sering didengar adalah penggunaan kata kerja bentuk potensial yang seperti ini. Dari segi cara penggunaan, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara kotoga dekimasu dengan kata kerja potensial seperti ini. Biasanya, selain dalam situasi formal, kotoga dekimasu itu sering digunakan untuk menyatakan keadaan. Misalnya, ruangan ini bisa digunakan sampai jam 3. Kono heya wa 3 made tsukau koto ga dekimasu. Itu kan dia menyatakan keadaan ya, atau kondisi ruangan itu bisa digunakan sampai jam 3. Kemudian kalau mau menyatakan keadaan, saya itu bisa loh main piano. Watashi wa piano o hiku koto ga dekimasu. Itu juga nggak masalah ya, menyatakan keadaan. Tapi ketika dalam situasi seperti ini, misalnya ada anak kecil, dia latihan piano berhari-hari gitu ya, terus akhirnya dia bisa. Nah, di situ yang digunakan bukan piano o hiku koto ga dekimasu, tapi piano ga hikemashita atau piano ga hiketa. Karena di situ bukan menyatakan keadaan, melainkan kayak tadinya tuh dia nggak bisa, terus berusaha keras beberapa hari, akhirnya bisa. Jadi lebih tepat menggunakan hiketa atau pakai pola potensial ini. Nah, terus kalau misalnya pakai pola kotoga dekiru, apakah salah?
Sebenarnya secara pola ya nggak salah. Ini hanya masalah kebiasaan saja. Kalau teman-teman baru belajar, sebenarnya tidak perlu sampai sejauh itu. Yang penting perubahan kata kerjanya hafal ya, bisa menggunakan pola ini, itu aja udah cukup. Mengenai apakah itu keadaan atau bukan, itu step berikutnya. Kalau kalian nanti misalnya udah lancar ngomong, udah N2, N1, baru detail seperti ini diperhatikan baik-baik. Kalau sekarang tidak perlu sampai di situ. Kemudian kalimat yang kedua, Yamaga hakiri miemas. Di sini ada kata kerja baru yaitu miemas yang artinya terlihat. Bentuk kamusnya mieru. Karena terlihat, jadi terjadinya secara alami. Kita nggak berusaha melihat pun, ya kelihatan. Hakiri itu dengan jelas. Jadi gunung terlihat dengan jelas atau kelihatan dengan jelas. Partikel yang digunakan juga sama ya, ga, karena kata kerjanya terlihat. Ini termasuk kata kerja intransitif. Kita belum belajar transitif-intransitif, nanti baru bab yang ke-29 kalau nggak salah kita akan belajar. Jadi partikelnya bukan O karena kata kerjanya intransitif. Kalau kata kerjanya transitif yang butuh objek, contohnya melihat, mimas, ya, objeknya yama, gunung. Partikelnya O, yamao, mimas, melihat gunung. Tapi ini karena kata kerjanya intransitif yang tidak membutuhkan objek, maka pakai partikel ga. Yamaga miemas, terlihat gunung. Ini kata kerjanya bukan potensial, jadi beda dengan miraremas ya. Kalau miraremas itu artinya bisa melihat, miemas itu terlihat atau kelihatan. Bedanya gimana? Kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Saya yakin teman-teman udah tahu kapan pakai bisa melihat, kapan pakai terlihat atau kelihatan. Misalnya kalau kita mau bilang di HP sekarang udah bisa lihat TV loh. Nah, yang dipakai kan bisa melihat, bukan terlihat atau kelihatan. Gak mungkin kita bilang di HP sekarang kelihatan TV atau terlihat TV. Kurang lebih sama seperti itu ya cara penggunaan miraremas dengan miemas. Berikutnya kalimat yang ketiga ini adalah pola dekiru. Tapi dekirunya bukan bentuk potensial yang artinya bisa. Di awal tadi kan saya sudah sampaikan bahwa suru atau shimas bentuk potensialnya menjadi dekiru, dekimas. Nah, tapi penggunaannya beda dengan dekiru yang ada di kalimat nomor 3 ini. Eki no mae ni ookii supa ga dekimashita. Dekimashita di sini bisa diartikan telah selesai dibangun. Jadi di depan stasiun telah dibangun supermarket yang besar. Ookii supa ga dekimashita. Kurang lebih sama dengan dekiru yang artinya bisa, partikelnya kan juga ga, koto ga dekimas ya. Kata dekiru di sini mengandung makna selesai, kemudian jadi ya. Kalau dia bangunan ya selesai dibangun, kalau misalnya masakan selesai dibuat ya. Jadi nanti mengartikannya itu tergantung konteksnya. Intinya adalah yang sebelumnya nggak ada, jadi ada. Kalau contoh kalimat yang ketiga ini, sebelumnya di depan stasiun itu belum ada supermarket. Mungkin masih dalam bentuk tanah kosong atau bangunan lain, atau mungkin masih dalam proses pembangunan, pokoknya belum jadi supermarket. Nah, minggu lalu supermarketnya udah jadi. Di situ kita baru bisa bilang eki no mae ni ookii supa ga dekimashita. Dari yang sebelumnya tidak ada supermarket menjadi ada supermarket. Contoh lain misalnya bang gohan ga dekimashita. Kalau di bahasa Indonesia bisa diartikan makan malamnya sudah siap. Jadi dalam kondisi sudah selesai dimasak. Masaknya udah selesai. Gohan ga dekimashita. Biasanya kalau orang tua masak terus ngasih tahu anaknya, makannya udah siap nih. Bang gohan ga dekita yo. Itu maksudnya makan malamnya udah siap. Udah ada nih. Sebelumnya kan makan malamnya nggak ada. Atau lagi dimasak. Nah, begitu makannya udah siap, udah ada ya, baru bisa menggunakan dekimashita. Satu lagi, misalnya atarashi tomodachi ga dekimashita. Dalam bahasa Indonesia artinya saya punya teman baru. Posisinya sudah ya, sudah jadi teman. Misalnya ketika kita pindah kantor atau pindah sekolah, itu kan posisinya kebanyakan belum punya teman ya. Nah, ketika kita punya teman baru di situ, yang tadinya tidak punya teman jadi punya teman, bisa diungkapkan dengan kalimat seperti ini. Atarashi tomodachi ga dekimashita. Saya punya teman baru. Jadi artinya itu nanti bisa berbeda-beda tergantung konteks kalimatnya, lagi ngomongin apa. Intinya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini nanti ada banyak sekali cara penggunaan dekimashita ini. Jadi teman-teman harus banyak melihat contoh kalimat supaya tahu kapan dekimashita ini bisa digunakan. Baik, jadi itu dia 3 pola kalimat yang ada di bagian bungkei. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, Nihongo no shimbun ga yomemasu ka? Iie, yomemasen. Kata kerjanya yomemasu artinya bisa membaca. Dari bentuk kamus yomu menjadi yomeru.
Partikelnya jangan lupa pakai ga. Nihongo no shimbun ga yomemasu ka? Iie, yomemasen. Ini kalau misalnya jawabannya tidak bisa ya. Kalau bisa ya yomemasu. Kemudian kalimat yang kedua, tori no koe ga kikoemasu ne. Mou haru desu ne. Di sini ada kata kerja kikoemasu. Bentuk kamusnya kikoeru. Artinya itu terdengar atau kedengaran. Ini bentuknya mirip dengan miemasu tadi ya, yang artinya terlihat. Kalau ini kikoemasu, terdengar. Partikelnya juga sama, pakai ga. Koe ga kikoemasu, terdengar suara. Suara apa? Suara burung. Mou haru desu ne. Biasanya kalau di Jepang, ketika terjadi perubahan musim, dari musim dingin ke musim semi, itu terdengar suara burung ya. Itu tandanya musim semi sudah datang. Kata kerja kikoemasu ini, cara penggunaannya juga berbeda ya, dengan kikemasu, yang artinya bisa mendengar. Misalnya kalian mau bilang, sekarang kita bisa dengerin radio di handphone. Kosakata yang digunakan ya bisa mendengar, atau kikemasu, bukan terdengar ya. Karena kan kita nggak bilang di HP kedengaran radio, tapi bisa mendengar. Jadi penggunaan kikemasu dan kikoemasu ini kurang lebih sama dengan bedanya penggunaan bisa mendengar dengan terdengar. Kemudian kalimat yang nomor 3, Horyuji wa itsu dekimashita ka? 607 nen ni dekimashita. Ini ngomongin tentang Horyuji, sebuah tempel yang ada di Kyoto ya. Itsu dekimashita ka? Karena ini ngomongin bangunan, berarti bisa diartikan selesai dibangun. Kapan selesai dibangunnya? 607 nen ni dekimashita. Dia dibangun pada tahun 607. Karena posisinya dekimashita berarti udah selesai dibangun ya. Bukan ngomongin kapan mulai dibangun, tapi kapan jadinya, kapan selesai dibangun. Kemudian kalimat yang keempat, Power denki wa nannichi gurai yasumi ga arimasu ka? Sou desu ne, 3 shūkan gurai desu. Ii desu ne. Watashi no kaisha wa 1 shūkan shika yasumemasen. Ini si A nanya, Power denki itu liburan musim panasnya ada berapa hari? Nannichi gurai? Dijawab 3 shūkan gurai desu. Kira-kira sekitar 3 minggu. Terus si A dia merasa iri ya. Ii desu ne. Watashi no kaisha wa, kalau di perusahaan saya, 1 shūkan shika yasumemasen. Di sini kita mempelajari cara penggunaan shika, yang artinya hanya. Secara makna kurang lebih sama seperti dake. Sama-sama hanya. Cuman yang harus diperhatikan, kalau dake, belakangnya itu bentuk positif. Sedangkan shika, belakangnya negatif. Jadi artinya itu cuman bisa libur 1 minggu. 1 shūkan shika yasumemasen. Kalau pakai dake, 1 shūkan dake yasumemasu. Belakangnya positif ya. Kemudian kalimat yang nomor 5, Kono mansion de petto ga kaemasu ka? Chisai tori ya sakana wa kaemasu ga, inu ya neko wa kaemasen. Di sini ada kata kerja kaemasu, yang artinya itu bisa memelihara. Bentuk kamusnya kau, tapi bukan membeli ya, kanjinya beda. Ini artinya memelihara. Kono mansion de petto ga kaemasu ka? Di apartemen ini apakah bisa memelihara hewan peliharaan? Petto itu hewan peliharaan. Mansion itu kalau di Indonesia sama seperti apartemen. Di Jepang disebut mansion. Kalau istilah apato itu tidak digunakan untuk menyebut apartemen yang tinggi yang kayak tower itu. Kalau di Indonesia lebih mirip seperti kos-kosan. Ada yang 2 lantai, 3 lantai, atau mungkin maksimal 4 lantai. Itu biasanya disebut apato. Kalau yang bangunannya tinggi, seperti apartemen di Indonesia, itu disebut mansion. Apakah bisa memelihara hewan peliharaan di apartemen ini? Jawabannya, Chisai tori ya sakana wa kaemasu ga, inu ya neko wa kaemasen. Nah, di sini ada 2 partikel wa yang digunakan untuk membandingkan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kalau. Jadi artinya itu, kalau hewan kecil seperti burung atau ikan, itu bisa. Kaemasu ga, ya. Tapi, inu ya neko wa kaemasen. Tapi kalau kayak anjing, kucing, itu tidak bisa. Jadi di sini ada 2 hal yang dibandingkan. Hewan yang kecil atau hewan yang besar, seperti anjing dan kucing. Nah, kalau kalimat biasa, bukan perbandingan, ketika menggunakan kata kerja bentuk potensial, itu kan partikelnya ga. Seperti pertanyaannya, petto ga kaemasu ka? Nah, tapi ketika digunakan dalam kalimat perbandingan, partikel yang digunakan harus menggunakan wa. Tidak bisa pakai ga, karena fungsinya berbeda. Di sini untuk membandingkan. Kalau ini bisa, kalau ini tidak bisa. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari partikel wa, di mana dia bisa digunakan dalam kalimat perbandingan. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kalau.
Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat tambahan mengenai penggunaan shika dan juga partikel wa ya. Karena tadi contohnya cuma satu. Pertama, untuk penggunaan shika, misalnya, Kesa wa kohi shika nomimasen deshita. Artinya, tadi pagi saya hanya minum kopi. Kemudian, Kyou no asa gohan wa sukoshi shika tabemasen deshita. Sarapan hari ini, saya hanya makan sedikit. Atau hari ini saya hanya sarapan sedikit aja. Jadi, ketika mendengar kata kohi shika, itu berarti artinya cuman kopi. Sukoshi shika, hanya sedikit. Posisi dari shika ini kurang lebih sama seperti dake ya. Kohi shika, kohi dake, sukoshi shika, sukoshi dake. Jadi nanti tergantung dari bentuk kalimatnya saja. Kalau shika negatif, kalau dake positif. Bedanya apa antara shika dengan dake? Sebenarnya kalau teman-teman baru belajar, yang penting bisa pakai dulu. Bisa menggunakan dengan benar. Kalau shika belakangnya harus negatif, dake belakangnya positif. Yang penting bisa pakai itu dulu. Kalau masalah penggunaan, shika ini dia lebih menekankan tidak ada yang lain lagi. Cuman ini aja. Tadi pagi itu saya cuman minum ini aja, nggak ada yang lain. Kohi shika nomimasen deshita. Ketika kita mau mengungkapkan hal yang seperti itu, tadi pagi saya cuma makan ini aja, nggak ada yang lain, yang biasa digunakan adalah shika. Tidak pakai dake. Kalau dake, misalnya, coba deh kamu makan, sedikit aja. Sukoshi dake tabete kudasai. Atau saya pengen minum sedikit aja. Sukoshi dake nomitai. Itu kan tidak menyatakan nggak ada hal lain lagi kecuali itu. Beda dengan tadi pagi saya cuma minum kopi aja. Kalau itu mengandung makna nggak ada minuman lagi yang saya minum kecuali kopi. Nah, mengenai cara penggunaan yang seperti ini, itu nanti aja dulu, nggak masalah. Yang penting sekarang teman-teman bisa membedakan kalau pakai shika itu polanya kayak gimana, kalau pakai dake itu kayak gimana. Kemudian contoh partikel wa dalam kalimat perbandingan. Yang pertama, ocha wa nomemasu ga kohi wa nomemasen. Kalau ocha, saya bisa minum. Kalau kopi, saya tidak bisa minum. Kemudian, anime wa suki desu ga manga wa suki ja arimasen. Kalau anime, saya suka. Tapi kalau manga, kalau komik, saya tidak suka. Jadi, di sini ada dua hal yang dibandingkan antara teh dengan kopi dan juga antara anime dengan manga. Makanya pakai partikel wa. Baik, jadi itu dia beberapa kalimat di bagian reibung. Plus di sini saya tambahin beberapa contoh kalimat penggunaan shika dan juga partikel wa. Berikutnya terakhir kita masuk ke bagian kaiwa atau percakapan. Judulnya Nandemo tsukurerun desu ne. Di sini percakapan antara Mira-san dengan Suzuki-san. Pertama, Mira-san bilang seperti ini. Akarukute ii hiya desu ne. Jadi ini ceritanya Mira-san datang ke rumahnya Suzuki-san. Kamar kamu terang dan bagus ya. Akarui itu terang. Kemudian Suzuki-san bilang, tenki ga ii hi ni wa umi ga mierun desu. Tenki ga ii hi, hari dengan cuaca bagus. Umi ga mierun desu, kelihatan laut atau terlihat laut. Nah, di sini ada partikel ni wa. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Pertama, kalau partikel ni, ini yang artinya pada ya, pada hari. Tenki ga ii hi ni, pada hari dengan cuaca bagus. Sedangkan wa-nya, ini perbandingan. Kalau cuacanya lagi bagus, lautnya kelihatan. Sebenarnya ini adalah kalimat perbandingan, tapi dia tidak sebutkan dua-duanya. Nggak kayak tadi ya. Ocha wa nomemasu ga kohi wa nomemasen. Kalau itu disebutkan dua-duanya. Tapi dalam percakapan sehari-hari, itu sering juga digunakan yang disebutin cuma satu. Kenapa cuma satu? Karena kita udah bisa nebak. Kalau cuacanya bagus kelihatan, berarti kalau nggak bagus, ya nggak kelihatan. Jadi partikel wa yang fungsinya untuk perbandingan ini nggak harus dua-duanya disebutin. Salah satu aja nggak masalah. Ketika hal itu udah jelas ya, kayak kalimat ini. Kalau cuaca bagus, kelihatan. Nah, di situ kita bisa mikir, kalau mendung berarti nggak kelihatan. Jadi partikel wa untuk perbandingan itu nggak harus dua-duanya disebutkan. Kemudian Mira-san bilang, Kono teburu wa omoshiroi desain desu ne. Doko de kattan desu ka? Meja ini desainnya menarik ya. Kamu beli di mana? Kore wa watashi ga tsukuttan desu yo. Ini saya yang bikin loh. Hontou desu ka? Beneran? Serius? Shumi wa jibun de kagu wo tsukuru koto nan desu. Di sini dia menyebutkan hobinya ya, shumi. Jibun de kagu wo tsukuru koto. Kagu itu mebel, furniture, jibun sendiri. Jadi hobinya adalah membuat mebel sendiri atau membuat furniture sendiri. Jibun de kagu wo tsukuru koto nan desu. Ini pola untuk menyebutkan hobi, belakangnya harus diakhiri dengan koto ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu.
hanya saja menggunakan pola endes untuk memberikan penekanan. Iya, soalnya hobi saya bikin mebel sendiri. Hei, ja, hondana mo tsukuttan desu ka? Kalau gitu, rak buku itu juga bikin sendiri ya? Sugoi desu ne. Suzuki-san nandemo tsukureru desu ne. Hebat ya, Suzuki-san bisa bikin apa aja. Nandemo tsukureru desu ne. Terus dijawab, watashi no yume wa itsuka jibun de ie o tateru koto nan desu. Yume, mimpi atau impian. Bisa juga diartikan cita-cita. Itsuka jibun de ie o tateru koto nan desu. Jadi Suzuki-san ini dia punya impian atau punya cita-cita suatu hari nanti dia pengen membangun rumahnya sendiri. Jibun de ie o tateru. Tateru itu kan membangun ya. Belakangnya koto juga. Jadi nggak hanya hobi saja, untuk menyebutkan impian atau cita-cita, belakangnya harus koto. Harus dibendain. Watashi no yume wa jibun de ie o tateru koto. Bukan watashi no yume wa jibun de ie o tatemasu. Kalau kayak gitu, artinya nanti jadi impian saya yang bergerak membangun rumah. Jadi nggak bisa belakangnya pakai kata kerja, harus dibendain dengan koto. Jibun de ie o tateru koto desu. Subarashi yume desu ne. Impian yang sangat luar biasa. Subarashi. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh penggunaan kalimat bentuk potensial ya dalam percakapan sehari-hari. Kemudian partikel wa untuk membandingkan dua hal, tapi nggak harus disebutkan dua-duanya. Salah satunya aja nggak masalah. Satu lagi yang baru di sini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, untuk menyebutkan yume, impian atau cita-cita, belakangnya harus diakhiri koto. Sama seperti ketika menyebutkan hobi atau shumi. Jadi, watashi no yume wa nani-nani koto desu. Baik, jadi itu dia materi bab yang ke-27 mengenai penggunaan bentuk potensial, kemudian pola dekimasu, dan juga penggunaan shika dan partikel wa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dewa, mata.